Tidur panjang pun nggak bisa mengobati kelelahan jiwa itu. Makan yang enak pun tidak bisa mengobati kelelahan jiwa itu. Dan efeknya luar biasa. Secara nggak sadar kita akan terjerumus pada hal-hal yang merusak hidup dan kehidupan kita. Hidup dan kehidupan yang kita tata dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit tertata, runtuh dengan seketika. Itu efek dari kelelahan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini, mengarungi bahtera hidup di dunia ini, menata penghidupan agar sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan, sering mengalami satu situasi dan kondisi yang disebut dengan kelelahan, kecapean, dan kita disebut sebagai orang yang capek. Karena manusia ini mempunyai multidimensi, maka multidimensi pula yang bisa membuat kita kelelahan, yang membuat kita capek. Dan apapun sebabnya, apapun alasannya, lahir yang namanya kelelahan atau kecapean itu. Kalau yang kita rasakan adalah kelelahan tubuh, mungkin masih gampang kita sikapi. Kita dengan mandi, istirahat yang cukup, duduk, rileks, istirahat, kemudian tidur. Insya Allah tubuh ini akan segar kembali. Didukung lagi dengan asupan makanan yang bisa memberi satu nutrisi bagi tubuh kita ini. Insya Allah tubuh kita akan segar kembali. Akan muncul daya kekuatannya kembali. Begitu juga dengan akal dan pikiran kita. Di dalam ilmu tasawuf, akal ini masih termasuk dalam unsur zahir. Makanya mirip dengan tubuh. Capeknya akal itu bisa kita sikapi dengan istirahat yang cukup dan tidur yang cukup. Dan berhenti berpikir agar pikiran kita bisa maksimal beristirahat. Insya Allah pikiran kita pun akan fresh kembali, akan segar kembali. Akan tetapi, saudaraku, ada satu hal yang sering kita tidak sadari, bahwa kelelahan kita, kecapean kita, ternyata tidak hanya di level tubuh dan pikiran. Kita tidak sadar bahwa yang capek dalam diri kita adalah jiwa kita. Sesungguhnya jiwa kitalah yang lelah, jiwa kitalah yang capek. Tapi kita tidak menyadari. Dan capeknya jiwa, kelelahan jiwa ini tidak sesederhana kelelahan tubuh dan pikiran. Butuh satu penanganan khusus pada diri kita agar sang jiwa ini muncul lagi daya kuasa dan kekuatannya. Adapun ciri-ciri jiwa kita itu sedang lelah banyak sekali. Yang pertama,
kita itu merasa bosan dengan apapun. Kita yang awalnya mempunyai satu kesenangan, akhirnya menjadi tidak senang. Kita mempunyai hobi atau hal-hal yang membuat kita bahagia, di titik kelelahan jiwa, kita sudah nggak suka lagi. Hal-hal yang awalnya menghibur diri, akhirnya tidak bisa menghibur diri kita. Itulah tanda jiwa kita itu lelah. Selanjutnya yang kedua, kita itu mulai tidak respect dengan apapun. Dengan anak, dengan istri atau suami, dengan keluarga, dengan orang lain, kita menurun respectnya. Udah nggak respect. Itulah terserah. Itu juga tanda-tanda kelelahan jiwa. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah muncul kebosanan-kebosanan. Dan muncul satu disorientasi. Kita kehilangan orientasi dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam hal orientasi waktu, kita sering menghabiskan waktu tanpa berbuat apapun. Kita hanya duduk, nonton YouTube, nonton Facebook. Dan kita lama-lama bosan. Itulah tanda juga bahwa jiwa kita itu sedang lelah. Selanjutnya yang keempat, karena jiwa kita lelah, kita sering tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin ada gelas bekas kopi, untuk memindahkan saja kita udah males. Sendok yang kotor, dia ada di atas meja, untuk kita cuci aja, kita udah nggak mampu. Kita sudah nggak mampu memikirkan hal-hal yang sederhana. Lebih parah lagi, kita sudah lupa untuk merawat diri. Lupa mandi, lupa makan, lupa tidur. Karena apa? Karena kita benar-benar lelah jiwa kita. Akhirnya untuk merawat diri pun kita nggak mampu. Mengerjakan hal-hal yang sederhana pun kita nggak mampu. Itu lebih parah lagi. Berarti jiwa kita udah lelah itu. Dan lebih parah lagi nanti adalah kita sudah mulai emosional. Jiwa kita udah mulai labil. Kita kehilangan yang namanya ketenangan. Kita kehilangan yang namanya ketertataan pikiran dan keterkendalian nafsu. Karena apa? Karena kita capek. Jiwa kita capek. Makanya untuk menata pikiran, mengendalikan nafsu pun kita nggak mampu. Dan perbuatan kita mulai tidak terarah. Nggak jelas. Tidur panjang pun nggak bisa mengobati kelelahan jiwa itu. Makan yang enak pun tidak bisa mengobati kelelahan jiwa itu. Dan efeknya luar biasa. Secara nggak sadar kita akan terjerumus pada hal-hal yang merusak hidup dan kehidupan kita. Hidup dan kehidupan yang kita tata dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit tertata, runtuh dengan seketika. Itu efek dari kelelahan jiwa. Kelelahan jiwa ini mungkin muncul dari banyaknya pikiran, banyaknya masalah yang tidak kunjung selesai. Banyaknya tekanan hidup, himpitan hidup, beban hidup yang tak kunjung selesai pula. Akhirnya yang capek tidak hanya tubuh kita, pikiran kita, tapi jiwa kita yang lelah. Dan kelelahan jiwa inilah
berjalan secara alami, pelan-pelan, dan tidak kita sadari. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangan biarkan jiwa kita lelah. Jangan biarkan jiwa kita itu menembus satu titik kecapean yang dibatas, yang istilahnya di luar batas kemampuan diri kita. Perlu satu terapi khusus agar jiwa kita itu tergugah lagi daya kekuatannya, kesegarannya, ketenangannya. Apabila kita menghadapi satu kelelahan jiwa ini, cobalah kita terapi pelan-pelan. Yang pertama kita terapi adalah yang paling gampang capek. Apa itu? Tubuh kita. Cobalah kita mandi secara teratur. Karena kalau orang yang sudah lelah jiwanya itu jarang mandi, males mandi. Kita kembali ke kebiasaan normal, mandi sehari 2 kali, pagi, sore. Kemudian makan coba teratur. Agar apa? Muncul daya dalam tubuh ini. Istirahat yang cukup. Insya Allah kalau tubuh ini sudah kita rawat dengan mandi, dengan makan, dengan istirahat. Kalaupun nggak bisa tidur, cobalah diam, tenang, agar tubuh ini mempunyai kesempatan untuk beristirahat. Kemudian nafsu. Nafsu ini yang membuat kita sering kayak dikejar-kejar mimpi. Nafsu dengan keinginannya, kemauannya, kepinginannya sering mendesak kita. Ayo, ayo, dituruti. Nah, untuk mengurangi rasa capek jiwa ini, coba nafsu kita kendalikan. Jangan menginginkan sesuatu hal yang membebani. Jangan mempunyai kepinginan yang membebani jiwa kita. Yang akhirnya membuat jiwa kita ini kayak terlunta-lunta. Sederhanakan kepinginan, keinginan, dan kemauan nafsu kita. Agar jiwa kita punya waktu untuk beristirahat. Selanjutnya pikiran. Satu butuh asupan dalam pikiran kita. Apa itu? Keheningan. Cobalah heningkan pikiran kita. Karena sering kalau kita duduk, mau tidur, kayaknya kita dalam kondisi tenang, kondisi damai, tapi sesungguhnya ramai ya. Dalam kesendirian pikiran kita itu ramai, dengan bayang-bayang, dengan angan-angan dan hayalan-hayalan tertentu yang muncul dari kemauan, keinginan, dan kepinginan nafsu tadi. Cobalah sejenak kita butuh satu keheningan. Lakukanlah semedi keheningan. Dan mohon maaf, inti hidup yang bisa menyalurkan daya hidup itu kepada tubuh, nafsu, dan akal kita adalah nafas. Cobalah kita melakukan semedi nafas. Sadari nafas kita keluar dan masuk. Tarik nafas, buang nafas. Nikmati nafas. Berhentilah berpikir, berhentilah berangan-angan, berkhayal tertentu, berhentilah menginginkan sesuatu, berkemauan, ataupun mengharapkan sesuatu. Suruh pikiran kita, nafsu kita beristirahat. Diam, wukuf. Diam, bersemedi, menikmati keluar masuknya nafas. Dengan kita menikmati keluar masuknya nafas, otomatis pikiran kita ini akan hening. Hati kita ini bening.
Istilah Jawanya, Gusti, bagus hati kita ini keadaannya. Hening, bening, dan wening. Ketika melakukan satu semedi kebeningan tersebut, cobalah masuk alam tentram, masuk alam tenang. Insya Allah ini akan memberi satu waktu jiwa kita beristirahat. Ketika kita mempunyai satu masalah, mempunyai satu tekanan, impitan, selanjutnya kita butuh tempat mencurahkan isi hati dan pikiran. Dan ketika kita mencurahkan isi hati dan pikiran ini, kita butuh yang bisa kita percaya untuk kita curhati, untuk kita beri curahan pikiran dan perasaan kita. Dan yang paling bisa dipercaya menjadi tempat curahan hati, pikiran, dan segala hal yang berkecamuk dalam jiwa kita adalah Allah. Karena Allah lah yang paling layak untuk bergantung. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung yang terbaik. Cobalah ambil air wudhu, sholat malam. Setelah kita melakukan sholat malam, coba curhatlah kepada Allah. Ya Allah, saya lelah. Ya Allah, saya capek. Saya ingin hadir kepadamu. Ya Allah, berilah saya kekuatan. Berilah saya petunjuk. Dan curahkan apa yang ada dalam diri kita kepadanya. Ini ada dua keuntungan. Dengan sholat kita, kemudian kita berzikir, jiwa kita akan mendekat kepadanya. Jiwa kita ini adalah kesadaran ruh. Dan ruh ini punya tipikal, akan tenang ketika diajak berzikir kepada Allah. Diajak sujud kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita bisa berzikir kepada Allah dan kita sujud, sholat sampai menembus alam zikir, aqimis sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula li zikrih. Kalau kita sholat sudah bisa menembus zikrullah dan kita dekat dengan Allah, insya Allah jiwa kita ini akan tenang. Dan setelah kita semedi keheningan, semedi kebeningan, zikir, sholat, jangan kotori jiwa kita dengan apa? Mengeluh, meratap. Kemudian galau, resah, was-was, dan lain sebagainya. Pasrahkan jiwa kita kepada Allah. Dan dengan iman kita, keyakinan kita, Allah Maha Belas Asih pada diri kita. Ambil air wudhu, lakukan sholat, lakukan zikir. Lebih utama adalah sholat malam. Ini kita lakukan setiap hari. Insya Allah jiwa kita yang lelah itu akan muncul lagi. Harapan-harapan baru, daya-daya baru, kekuatan-kekuatan baru atas izin Allah, atas belas asih Allah. Dan akhirnya jiwa ini akan tergugah lagi dan akan mulai luruh kelelahan-kelelahan itu. Setelah itu,
kita pandang dan kita hadapi hidup dan kehidupan ini dengan satu dimensi yang baru, yaitu keheningan, kebeningan, dan ketenangan. Dan ketawakalan kita kepada daya kuasa Tuhan, kepasrahan kita kepada welas asih Tuhan. Insya Allah kita akan mempunyai sudut pandang yang baru terhadap hidup dan kehidupan ini. Dengan sudut pandang yang baru atas hidup dan kehidupan kita ini, dan tidak dikotori lagi dengan ratapan, rintihan, keluh kesah, was-was, dan lain sebagainya. Ini akan mendidik jiwa kita untuk kokoh menghadapi hidup dan kehidupan. Untuk dewasa menghadapi situasi dan kondisi yang mendera diri kita setiap hari. Ketika kita sudah mendapatkan satu pencerahan atas semedi, zikir, dan sholat kita, jangan berhenti, tetap pertahankan itu. Insya Allah jiwa ini lama-lama akan terasah. Itulah yang disebut mengasah jiwa. Rasa kita akan semakin dewasa. Itulah yang disebut ngaji rasa. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah itu welas asih sama kita. Allah itu cinta kasih pada makhluknya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video yang lain, bahwa sesungguhnya di balik masalahmu, ujian hidupmu, cobaan-cobaan dalam kehidupanmu, di dalamnya ada welas asih Allah. Tangkap welas asih itu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beriman, orang yang yakin bahwa Allah itu welas asih pada diri kita. Jangan putus harapan dengan rahmatnya Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, setelah jiwa ini bebas dari kelelahan, maka akan muncul daya-daya positif. Kita akan mencintai lagi apa yang selayaknya kita cintai. Kita akan menyukai lagi apa yang biasanya kita sukai. Kita akan menemukan satu harapan baru yang selama ini putus karena jiwa kita lelah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kalau kita bicara tarekat, tarekat itu bukan hanya urusan halusinasi-halusinasi tertentu, meramal, atau melihat makhluk-makhluk gaib. Tapi tarekat ini pun juga ada satu proses pendewasaan jiwa. Menanam dan memupuk ketenangan dalam jiwa, menanam dan memupuk ketentraman dan kedamaian jiwa. Jiwa yang terlatih ketenangannya, ketentraman dan kedamaiannya, dan kita pupuk, akhirnya ketenangan, ketentraman dan kedamaian itu akan teruji dalam diri kita. Dan itu kita bisa bawa sebagai satu bekal mengarungi hidup dan kehidupan ini, menjalani penataan penghidupan di dunia ini. Bekal utama di dalam hidup dan kehidupan ini adalah ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Itu akan memberikan support, bukan malah membuat lelah jiwa ini. Selanjutnya, kedekatan kita kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu adalah sumber dari segala sumber energi, sumber daya dan kekuatan. Seperti yang dikatakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali milik Allah.
kita jauh, berarti kita jauh dari sumber daya kuasa itu. Kita jauh dari sumber kekuatan itu. Pertahankanlah kedekatan kita kepada Allah, agar kita bisa menangkap belas kasih Allah itu dalam pribadi kita. Orang yang dekat dengan Tuhannya akan selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan hidayah atau petunjuk itu akan memberi support jiwa kita yang lelah. Kita akan selalu diajari oleh Allah. Alamal insana malam ya'lam. Kita akan selalu diajari oleh Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Alladzi alama bil qalam, yang mengajari kita sesuatu yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Secara kita tidak sadari, maka ada satu proses alami, jiwa kita itu tambah dewasa, jiwa kita itu tambah matang. Ciri kematangan jiwa, kedewasaan jiwa adalah jiwa itu tidak mudah lelah dan terjaga dari hal-hal yang melelahkan. Ini adalah salah satu ilmu dalam kita bertarekoh. Tarekoh itu adalah membangun jiwa kita menjadi jiwa yang waras, jiwa yang sehat. Kita menolak yang mempunyai satu persepsi bahwa tarekat itu membuat diri kita itu aneh dan aneh-aneh, membuat diri kita itu hidup nggak normal, nggak kayak gitu. Justru tarekat ini akan mencerahkan, memberi terang dalam jiwa kita, mendewasakan dan mematangkan jiwa kita. Alhamdulillah, apabila kita mempunyai satu tempat atau majelis, yang dimana majelis itu bisa membuat jiwa kita itu tambah dewasa, tambah matang, dan akhirnya teruji ketenangannya, ketentraman, dan kedamaiannya. Dan hidup ini akan kita temukan kenikmatannya. Seperti Allah memerintahkan, wadkhuli fi ibadi, sempurnakanlah penghambaanmu, masuklah dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam jannahku. Kenikmatan-kenikmatan yang aku persiapkan buatmu ketika engkau dekat dengan aku. Irji'i, ya, mendekatlah kepadaku. Di sana kita dipersiapkan oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan tertentu, baik zahir maupun batin, baik kenikmatan cipta, rasa, dan karsa kita. Begitu saudaraku, sekelumit saran dan nasihat saya, bil khusus kepada pribadi saya dan sedulur-sedulur semuanya yang saat ini sedang mengalami satu keadaan yang disebut dengan kelelahan jiwa. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.